Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka'bah, tempat di mana umat muslim bersujud dalam satu kesatuan arah, merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, saat ini kita akan mengulas tentang peristiwa kehancuran Ka'bah pada akhir zaman. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat sejahtera. Amin, ya robbal alamin. Sebagaimana setiap pertemuan pasti diikuti oleh perpisahan, dan sebagaimana setiap kehidupan pasti akan mengalami kematian pada saatnya. Demikian pula dengan Ka'bah, seperti yang dibangun, pasti akan ada saatnya dihancurkan, terutama di hari menjelang kiamat, di mana pada waktu itu akan ada seseorang yang menghancurkan Ka'bah. Setelah itu, Ka'bah tidak akan pernah diperbaiki lagi selamanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi kecuali pada manusia-manusia yang buruk dan jahat. Kita akan menelusuri saat-saat menjelang hari kiamat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, terdapat cerita tentang Nabi Isa yang akan berperang melawan Dajjal, serta keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Pada saat itu, seluruh umat manusia akan menjadi muslim dan hidup dengan perilaku yang baik. Tidak ada kejahatan, semuanya aman, dan hidup damai di bawah kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam. Namun, suatu hari, Allah menakdirkan wafatnya Nabi Isa, dan mulailah kekacauan kembali menghampiri bumi ini. Manusia kembali berbuat keburukan, dan banyak yang mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya, kondisi dunia semakin merosot dan semakin diwarnai oleh orang-orang munafik. Allah kemudian menurunkan tanda-tanda kiamat berikutnya, salah satunya adalah munculnya hewan bernama Dabah. Hewan ini, sahabat-sahabat semua, muncul dari dalam perut bumi, dapat berbicara seperti manusia, dan memiliki penampilan yang sangat aneh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, Ad-Daba adalah hewan yang memiliki rambut dan bulu dengan berbagai warna, serta memiliki kaki yang menempel pada tubuhnya. Daba ini, sahabat-sahabat sekalian, memiliki penampilan yang sangat menakutkan. Ia memiliki tanduk, dan di antara tanduknya terdapat cukup ruang untuk menopang seseorang. Dengan kata lain, hewan ini memiliki tubuh yang besar. Ibnu Zubair radhiyallahu anhu juga meriwayatkan, telinganya menyerupai telinga gajah, tanduknya seperti tanduk kijang, panggulnya seperti panggul kucing, kakinya menyerupai kaki unta, ekornya mirip dengan ekor kambing, dan jarak antara sendi-sendinya mencapai 12 hasta atau sekitar 540 cm. Sungguh mengerikan, bukan, jika kita membayangkan penampilannya. Daba ini memiliki tugas, pada saat itu, untuk memberi tanda atau menempel kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Dengan demikian, pada masa itu, kita dapat mengetahui dengan mudah apakah seseorang itu beriman atau kafir, hanya dengan melihat tanda-tanda pada dirinya. Oleh karena itu, tugas Daba ini adalah membedakan antara orang beriman dan orang kafir. Setelah kemunculan Dabah, tanda-tanda kiamat selanjutnya adalah gempa bumi yang akan terjadi di mana-mana secara berkelanjutan, diikuti oleh keluarnya api dari kawah Aden yang kini berada di Yaman Utara. Setelah itu, tanda-tanda kiamat berikutnya adalah matahari terbit dari arah barat. Namun, sebelum terjadinya matahari terbit dari arah barat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan angin lembut yang akan melewati ketiak setiap manusia, dan angin itu akan mematikan seluruh manusia kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Hanya orang-orang yang paling jahat yang akan tersisa di bumi setelah peristiwa angin tersebut. Jadi, setelah peristiwa angin itu, hanya orang-orang munafik yang akan ada di bumi, karena orang-orang beriman sudah dimatikan oleh Allah dalam peristiwa angin tersebut. Sahabat yang dirahmati Allah, sejumlah ulama telah mengumpulkan dalil-dalil mereka untuk menegaskan bahwa pada saat semua orang beriman telah meninggal dunia, hanya orang-orang kafir yang masih hidup di muka bumi ini. Akibatnya, wilayah Ka'bah dan Masjidil Haram akan dibiarkan terbengkalai karena hanya orang-orang kafir yang masih ada di dunia ini. Pada saat itu, tidak ada yang akan menjaga Ka'bah, bahkan tidak ada yang akan memperhatikannya sama sekali. Ketika situasi semacam ini terjadi, akan muncul seorang individu yang dikenal sebagai orang dari Habasyah, yang sekarang kita kenal sebagai Ethiopia. Orang ini memiliki ciri-ciri fisik dengan kulit hitam, tubuh kecil atau kurus, kaki agak bengkok, dan betis yang kecil. Dialah yang akan merusak Ka'bah. Dia akan datang membawa sekop dan linggisnya ke Ka'bah, lalu mulai merusaknya dengan mencabut batu demi batu hingga hancur. Sejumlah ulama juga menyatakan bahwa alasan orang ini merusak Ka'bah adalah karena tersebarnya rumor bahwa ada harta yang tersembunyi di bawah Ka'bah. Oleh karena itu,
dia membawa sekop dan linggis. Linggis digunakan untuk mencungkil batu-batu Ka'bah satu persatu, sedangkan sekop digunakan untuk menggali tanah di bawahnya. Ketika peristiwa perusakan Ka'bah oleh orang ini terjadi, orang-orang di sekitarnya tidak peduli karena hanya orang kafir yang masih hidup. Jika masih ada orang beriman, pasti mereka akan melawan orang tersebut. Peristiwa ini diprediksi akan terjadi menjelang akhir zaman, sebelum matahari terbit dari arah barat. Wallahu alam bisawab, jika dirasa video ini bermanfaat maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.